Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan ini Ibu akan membahas mengenai grafik fungsi kuadrat 2. Yang pertama yaitu diskriminan pada fungsi kuadrat. Jadi jika nilai diskriminannya lebih dari 0, maka grafik fungsi memotong sumbu X pada dua titik yang berbeda. Kemudian jika nilai diskriminan sama dengan 0, maka grafik fungsi memotong sumbu X hanya pada satu titik. Kemudian, jika nilai diskriminannya kurang dari 0, maka grafik fungsi tidak berpotongan dengan sumbu X. Selanjutnya, sifat-sifat pada grafik fungsi kuadrat. Yang pertama yaitu pembuat nol fungsi. Jadi pembuat nol dari fungsi fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c, berarti nilai fx-nya adalah 0. Jadi kita dapat menyelesaikannya menggunakan cara faktorisasi atau memfaktorkan, kemudian melengkapkan kuadrat sempurna atau menggunakan rumus ABC. Kemudian yang kedua yaitu persamaan sumbu simetri. Jadi dalam persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0, terdapat sifat x1 ditambah x2 sama dengan negatif b per a. Dengan demikian, persamaan sumbu simetri grafik tersebut dapat juga dinyatakan dengan x sama dengan 1/2 dikali negatif b per a sama dengan negatif b per 2a. Jadi untuk persamaan sumbu simetrinya yaitu x-nya sama dengan negatif b per 2a. Kemudian nilai minimum atau maksimum fungsi. Nilai minimum atau maksimum fungsi f dapat ditentukan dengan mencari hasil dari fungsi negatif b per 2a. Jadi kita masukkan nilainya ke dalam fungsi. Selanjutnya, menggambar grafik fungsi fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c menggunakan sifat grafik. Maka yang pertama yaitu menentukan titik potong grafik fungsi dengan sumbu x, yaitu titik x, 0. Berarti jika titik x, 0 maka y-nya bernilai 0. Kemudian yang kedua menentukan titik potong grafik fungsi dengan sumbu y, yaitu titik 0, y. Kebalikan dari yang sebelumnya yaitu maka di sini nilai x-nya diganti dengan 0. Kemudian menentukan persamaan sumbu simetri dengan menggunakan rumus x sama dengan negatif b per 2a. Kemudian menentukan nilai maksimum atau minimum atau koordinat titik balik, x-nya diganti dengan negatif b per 2a. Selanjutnya contohnya yaitu gambarlah grafik fungsi y sama dengan fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 4x dikurang 6 dengan x elemen dari bilangan real. Jadi penyelesaiannya yaitu yang pertama kita tulis terlebih dahulu fungsinya yaitu y sama dengan fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 4x dikurang 6. Yang pertama kita cari titik potong grafik dengan sumbu x yaitu titik x, 0 berarti y-nya sama dengan 0. Maka y-nya sama dengan 0 sehingga 2x kuadrat ditambah 4x dikurang 6 sama dengan 0. Kemudian kita selesaikan persamaan ini menggunakan pemfaktoran atau melengkapkan kuadrat sempurna atau menggunakan rumus. Di sini kita menggunakan pemfaktoran, maka diperoleh 2x dikurang 2 dikali x tambah 3 sama dengan 0.
Maka 2x dikurang 2 sama dengan 0 atau x ditambah 3 sama dengan 0. Sehingga diperoleh x1-nya yaitu 1 dan x2-nya yaitu negatif 3. Jadi titik potong grafik dengan sumbu x adalah 1,0 dan negatif 3,0. Kemudian titik potong grafik dengan sumbu y yaitu titik 0, y berarti x-nya sama dengan 0. Lalu kita substitusikan x-nya menjadi 0, yaitu y sama dengan 2x kuadrat ditambah 4x dikurang 6, ekuivalen dengan y sama dengan 2 dikali 0 kuadrat ditambah 4 dikali 0 dikurang 6 sama dengan negatif 6. Jadi titik potong grafik dengan sumbu y-nya yaitu 0, negatif 6. Kemudian untuk sumbu simetrik grafik yaitu dari fungsinya 2x kuadrat ditambah 4x dikurang 6, maka kita peroleh nilai A-nya yaitu 2, kemudian nilai B-nya yaitu 4, dan nilai C-nya yaitu negatif 6. Kemudian kita dapat mencari persamaan sumbu simetrinya yaitu dengan cara X sama dengan negatif B per 2A sama dengan negatif 4 per 2 dikali 2 sama dengan negatif 1. Selanjutnya nilai minimum fungsi f sama dengan f negatif 1. Negatif 1 ini diperoleh dari nilai dari persamaan sumbu simetrinya, yaitu fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 4x dikurang 6. Jadi fungsinya x-nya kita masukkan menjadi negatif 1, yaitu sama dengan 2 dikali negatif 1 kuadrat ditambah 4 dikali negatif 1 dikurang 6. Sama dengan 2 dikali 1 dikurang 4 dikurang 6. Sama dengan negatif 8. Jadi nilai minimum fungsi f adalah negatif 8. Kemudian grafik fungsi tersebut terbuka ke atas karena nilai dari koefisien x kuadrat adalah positif, yaitu 2. Kemudian kita sketsakan grafik y sama dengan fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 4x dikurang 6, yaitu sebagai berikut. Ini ya, kita lihat gambarnya. Karena dia nilai minimumnya yaitu negatif 8, maka di sini negatif 8. Kemudian kurvanya, grafiknya terbuka ke atas karena dia positif nilai x kuadratnya. Selanjutnya menentukan nilai maksimum dan minimum tanpa grafik. Jadi yang pertama kita dapat menggunakan persamaan sumbu simetri, kemudian menggunakan metode melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi untuk menggunakan persamaan sumbu simetri, yang pertama menentukan persamaan sumbu simetri grafik dengan menggunakan rumus X sama dengan negatif B per 2A. Kemudian yang kedua, menentukan grafik terbuka ke atas atau ke bawah dengan memperhatikan nilai A-nya. Kemudian yang ketiga, menentukan nilai maksimum atau minimum fungsi dengan cara mengganti X pada fungsi dengan negatif B per 2A. Selanjutnya, menggunakan metode melengkapkan kuadrat sempurna, jadi kita ubah terlebih dahulu fungsinya menjadi bentuk kuadrat sempurna, yaitu A dikali X tambah P kuadrat ditambah Q. Pada bentuk tersebut, nilai maksimum dan minimumnya yaitu Q. Selanjutnya contoh soal. Tentukan nilai minimum dan titik balik minimum dari fungsi fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 8x dikurang 24. Jadi penyelesaiannya yaitu yang pertama kita perhatikan terlebih dahulu nilai A-nya, yaitu sama dengan 2. Positif ya, sehingga grafiknya terbuka ke atas. Kemudian karena grafik terbuka ke atas, maka terdapat nilai minimumnya. Lalu kita hitung menggunakan
melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi 2x kuadrat ditambah 8x dikurang 24. Kita ubah terlebih dahulu koefisien dari x kuadrat menjadi 1, yaitu 2 dikali x kuadrat ditambah 4x dikurang 12, sehingga sama dengan 2 dikali x kuadrat ditambah 4x ditambah setengah dari koefisien nilai x dikuadratkan, kemudian dikurang 2 kuadrat dikurang 12, sama dengan 2 dikali x ditambah 2 dikuadratkan dikurang 4 dikurang 12, sama dengan 2 dikali x ditambah 2 dikuadratkan dikurang 16. Maka sama dengan 2 x tambah 2 kuadrat dikurang dengan 32, sehingga nilai minimumnya yaitu negatif 32 dan titik balik minimumnya yaitu negatif 2, negatif 32. Contoh selanjutnya yaitu tentukan nilai maksimum dan titik balik minimum dari fungsi f(x) sama dengan 11 ditambah 6x dikurang x kuadrat. Jadi penyelesaiannya sama seperti sebelumnya, kita perhatikan dulu nilai a-nya. Di sini nilai a-nya negatif, yaitu negatif 1, sehingga grafiknya terbuka ke bawah. Karena grafiknya terbuka ke bawah, maka terdapat nilai maksimum. Sama kita hitung fungsinya menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna, yaitu sama dengan 11 ditambah 6x dikurang x kuadrat sama dengan 11 dikurang x kuadrat dikurang 6x, sama dengan 11 dikurang x kuadrat dikurang 6x ditambah kuadrat dari setengah koefisien x, yaitu negatif 3 kuadrat dikurang negatif 3 kuadrat, sama dengan 11 dikurang x dikurang 3 kuadrat dikurang 9. Kemudian kita kelompokkan, yaitu 11 ditambah 9 dikurang x dikurang 3 kuadrat, maka sama dengan 20 dikurang x dikurang 3 dikuadratkan. Maka dari sini kita dapat melihat bahwa nilai maksimumnya yaitu 20 dan titik balik maksimumnya yaitu 3,20. Sekian penjelasan materi dari Ibu. Untuk penugasan silahkan cek di Google Classroom ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.